Bayangkan kamu baru saja bangun pagi, nyalain TV sambil ngopi, menikmati sarapan seperti biasa. Tapi tiba-tiba semua stasiun TV muter berita yang bikin jantungmu hampir copot. Pesawat nabrak gedung tinggi di New York? Kok bisa? Ini bukan film, bukan adegan aksi ala Hollywood, ini nyata bro. Itulah awal dari sebuah hari yang akan mengubah dunia selamanya. 11 September 2001. Hari itu, 19 orang militan yang lagi cari sensasi dengan cita-cita ekstrimnya berhasil ngebajak 4 pesawat komersial AS. Misinya bukan buat jalan-jalan keliling negeri, tapi buat nabrakin pesawat-pesawat itu ke gedung-gedung ikonik di Amerika Serikat. Nggak tanggung-tanggung, gedung World Trade Center, WTC, dan Pentagon jadi sasaran empuk. Bagi mereka, ini misi jihad yang katanya mulia, tapi bagi dunia, ini jelas bencana yang gak bakal dilupakan sepanjang sejarah. Gimana bisa kejadian sebesar ini terjadi di negara yang katanya punya keamanan nomor wahid? Kenapa Amerika, yang terkenal kuat dan tangguh, bisa dibikin babak belur cuma dalam waktu beberapa jam? Ya, inilah yang bikin tragedi ini jadi misteri besar. Lewat cerita ini, kita bakal menyusuri lebih dalam gimana Osama bin Laden dan kelompok Al-Qaedanya bisa menjalankan rencana mengerikan ini dengan sangat rapi. Mulai dari bagaimana mereka merekrut pelaku bunuh diri, belajar terbang di Amerika, kok nggak ketahuan ya? Sampai akhirnya nabrakin pesawat dengan sukses. Oh iya, nggak cuma soal tragedi. Cerita ini juga penuh dengan keberanian. Penumpang penerbangan di Pennsylvania, misalnya, justru melawan balik para pembajak, walaupun akhirnya mereka tetap nggak berhasil selamat. Tapi aksi heroik mereka menyelamatkan banyak nyawa, karena pesawat yang mereka tumpangi nggak jadi nabrak target utama. Ini kisah penuh tragedi, ketakutan, tapi juga keberanian luar biasa. Yuk, kita mulai jalan-jalan ke sejarah 11 September ini dengan cara yang lebih asyik. Hey brosis, sebelum dilanjut, kalau kamu udah ketawa, mewek, atau minimal manggut-manggut dengan konten ini, jangan pelit-pelit dong. Yuk, pencet tombol like biar jempolmu nggak kram gara-gara diem aja. Dan jangan lupa subscribe, biar kamu nggak ketinggalan konten asik nan greget berikutnya. Ingat, subscribe itu gratis, nggak bikin saldo ATM-mu minus. Tenang aja, kamu tidak sedang memperkaya Harvey Mois atau Sandra Dewi Kok. Kamu hanya membantu seorang bapak 2 anak yang sedang mencari tambahan buat beli popok. Yuk, klik sekarang juga. Masa nunggu disuruh 2 kali sih? Bayangin deh, lu lagi asik ngopi pagi, tiba-tiba boom, gedung-gedung tinggi di New York jadi abu. Itulah yang terjadi pada 11 September 2001, hari yang bikin dunia gempar. Hari itu jadi mimpi buruk buat Amerika Serikat, gara-gara 19 orang militan yang mendadak jadi pilot dadakan dan ngebajak 4 pesawat komersial buat dijadiin senjata penghancur massal. Kalau lo masih mikir ini kayak film Hollywood, ya sayangnya ini lebih nyata dari segalanya bro. Serangan ini jadi serangan teroris paling mematikan di tanah ateis sepanjang sejarah. Dengan misi mulia tapi absurd versi mereka, kelompok teroris Al-Qaeda yang dipimpin sama Osama bin Laden mengatur semua ini. Alhasil, lebih dari 2.750 orang di New York, 184 orang di Pentagon, dan 40 orang di Pennsylvania tewas. Semua pelaku juga ikutan tewas, tapi bukan berarti kita bisa lega. Ini baru awal dari perang teror versi Amerika. Ceritanya dimulai dari 4 pesawat AS yang tiba-tiba keluar jalur, dan bukan karena Google Maps error. Ternyata pesawat-pesawat ini udah dibajak oleh orang-orang Al-Qaeda. Mereka punya rencana indah buat nabrakin pesawat-pesawat ini ke gedung-gedung ikonik Amerika. Target utama, World Trade Center, WTC, di New York dan Pentagon di Washington DC. Jadi, ibaratnya Amerika diserang dari darat, laut, dan udara sekaligus, tapi kali ini semua lewat udara. Pada pagi itu, 2 pesawat sukses nabrak menara kembar WTC, bikin 2 gedung pencakar langit kebanggaan New York itu runtuh dalam waktu singkat.
Sementara itu, satu pesawat nabrak Pentagon, markas besar Departemen Pertahanan Amerika Serikat, dan satu lagi jatuh di ladang di Pennsylvania setelah para penumpangnya berusaha merebut kembali kendali pesawat. Heroik kan? Para pembajak ini jelas nggak asal main game simulasi pesawat. Mereka udah dilatih terbang di Amerika. Iya, mereka belajar di rumah musuh. Ironis banget kan? Gimana ceritanya Osama bin Laden bisa bikin rencana segila ini? Well, ternyata bos besar Al-Qaeda ini punya keyakinan bahwa Amerika itu nggak lebih dari macan kertas, alias lemah banget. Dia ngelihat Amerika yang narik mundur pasukan dari Lebanon di tahun 1983 setelah pengeboman barak marinir. Terus ditambah lagi dengan penarikan pasukan dari Somalia di tahun 1993 dan Vietnam di tahun 70-an. Buat Osama, Amerika itu cuma kelihatan kuat dari luar, tapi rapuh di dalam. Wah, ada-ada aja pemikiran orang ini. Si Osama nggak sendirian, dia punya partner in crime bernama Khalid Sheikh Mohammed, bisa dipanggil KSM, biar keren dikit. KSM ini otak di balik operasi 9/11, dan dia terinspirasi buat nabrakin pesawat ke gedung-gedung setelah gagal bikin rencana meledakkan selusin pesawat di Asia di tahun 90-an. Untung aja gagal, kalau enggak kita mungkin udah dengar kabar serangan teror jauh sebelum 9/11. Di tahun 1996, KSM ketemu Osama di Tora Bora, Afghanistan. Di sana, KSM ngasih proposal brilian buat nyerang Amerika dengan cara yang nggak biasa. Nabrakin pesawat yang dibajak ke gedung-gedung penting di AS. Ibaratnya, ini proposal startup terorisme yang sukses banget karena langsung didukung dana dan personel oleh Al-Qaeda. KSM dengan taktik gilanya siap merealisasikan mimpi lamanya, dan Osama, dia malah semakin semangat buat ngebawa perang ini ke level global. Serangan 11 September pun jadi bukti bahwa Al-Qaeda bukan organisasi sembarangan. Ini organisasi teroris dengan jaringan global, mulai dari rapat perencanaan di Malaysia, operatornya belajar terbang di Amerika, pemimpin rencana tinggal di Jerman, transfer duit dari Dubai, sampai perekrutan pelaku bunuh diri dari Timur Tengah. Semua ini dirancang dengan apik kayak skenario film aksi, tapi sayangnya ini nyata. Bagian penting dari rencana ini terbentuk di Hamburg, Jerman. Para perencana utama serangan, termasuk Mohammed Atta, punya cerita seru. Mereka ketemu di kereta api di Jerman pada tahun 1999, ngobrol tentang jihad, dan akhirnya terhubung dengan seorang anggota Al-Qaeda. Doi bilang, kalau susah kececnya buat jihad, mending ke Afghanistan aja, lebih seru. Dan begitulah awal dari akhir. Atta dan gengnya makin radikal setelah merasakan hidup di barat. Ibaratnya, pengalaman diskriminasi dan keterasingan bikin mereka makin dendam. Mereka nggak cuma jadi radikal, tapi juga makin cerdas dalam strategi. Mereka bawa jihad ke level global, dan saat tiba di Afghanistan, mereka disambut dengan hangat oleh Osama. Bin Laden ngelihat potensi mereka, terutama karena mereka lulusan barat, lebih pintar, dan lebih siap buat operasi besar ini. Osama langsung ngasih komando buat Atta mimpin operasi ini. Bayangin, dari sekadar mahasiswa yang jadi radikal di Jerman, sekarang Atta mimpin operasi teroris paling besar sepanjang sejarah. Gila banget kan? Atta dan kelompok Hamburg ini bahkan udah jauh-jauh hari mempersiapkan segalanya, termasuk pelatihan terbang di Amerika Serikat. Serangan ini bukan asal-asalan, bro. Mereka pakai email untuk komunikasi dengan kode-kode yang cukup absurd. Misalnya, Atta pernah ngirim email ke Binalshib, orang yang di Jerman, dan nyebut semester pertama dimulai dalam 3 minggu. 19 sertifikat untuk pendidikan swasta dan 4 ujian. Maksudnya, 19 sertifikat adalah 19 pembajak, dan 4 ujian adalah target serangan. Kalau lo kira kode mereka kayak di film mata-mata, lo nggak salah.
Di pagi hari tanggal 29 Agustus 2001, Atta nelpon Binal Ship dan bilang, "Gua punya teka-teki, 2 batang kayu, sejumput dan kue dengan batang kayu di bawah. Apa itu?" Setelah mikir keras, akhirnya Binal Ship sadar kalau Atta ngomongin tanggal serangan. 2 batang kayu itu angka 11, dan kue dengan batang kayu di bawah itu angka 9. Jadi serangan akan terjadi pada 11/9 alias 11 September. Ingat, di AS penulisan tanggal itu bulan dulu baru hari, makanya 9/11. Serangan 11 September jadi titik balik dalam sejarah dunia. Nggak cuma bikin Amerika bergegas memperkuat pertahanannya, tapi juga mengubah cara kita ngelihat terorisme. Amerika langsung merespons dengan perang besar-besaran melawan teror, terutama dengan invasi ke Afghanistan buat ngejar Osama bin Laden dan menghancurkan jaringan Al-Qaeda. Tapi satu hal yang pasti, 9 November akan selalu dikenang sebagai hari ketika dunia berubah dalam sekejap. Serangan ini adalah pengingat bahwa bahaya bisa datang dari mana aja, bahkan dari orang-orang yang kita anggap biasa aja. Dan bagi Osama dan kawan-kawan, ini mungkin adalah puncak dari kesuksesan mereka dalam terorisme. Meski dunia melihatnya sebagai tragedi besar yang tak terlupakan. Jadi itulah kisah tentang serangan 9/11. Tragedi yang enggak hanya mengubah Amerika, tapi juga mengubah dunia. Serangan 11 September 2001 bukan sekadar sebuah tragedi yang memakan ribuan nyawa, tapi juga menjadi titik balik dalam sejarah dunia modern. Setelah debu di Ground Zero mengendap, Amerika Serikat pun memulai perang melawan teror yang mengubah wajah geopolitik dunia hingga saat ini. Serangan ini memicu perang di Afghanistan yang bertujuan menggulingkan pemerintahan Taliban yang melindungi Osama bin Laden dan Al-Qaeda. Bagi Amerika Serikat, ini bukan lagi sekadar konflik regional, tetapi perang global yang menyita perhatian dunia. Kebijakan luar negeri Amerika pun mengalami perombakan besar-besaran. Undang-undang Patriot yang kontroversial diberlakukan, memberi otoritas kepada pemerintah untuk memperluas kewenangan pengawasan demi alasan keamanan nasional. Orang-orang yang dulunya bisa bepergian dengan nyaman, sekarang harus melewati pemeriksaan keamanan yang jauh lebih ketat, terutama di bandara. Kalau kamu merasa dicek satu tas besar pas mau terbang, itulah salah satu warisan dari peristiwa ini. Namun, dampak dari 9/11 juga menyentuh aspek sosial dan budaya. Ketegangan antara dunia barat dan dunia Islam semakin terasa. Masyarakat Muslim di banyak negara mulai menghadapi stereotip negatif, bahkan seringkali menjadi korban Islamofobia. Ini bukan hanya masalah Amerika, tapi dunia. Ketidakpercayaan dan prasangka buruk terhadap Muslim meningkat, terutama di negara-negara Barat. Di balik semua dampak negatif, ada sisi lain yang patut diingat. Tragedi ini juga memunculkan solidaritas global yang luar biasa. Negara-negara dari berbagai belahan dunia menyatakan dukungannya kepada Amerika. Orang-orang dari berbagai latar belakang, agama, dan budaya bersatu untuk menunjukkan bahwa terorisme nggak akan pernah bisa mengalahkan kemanusiaan. Selain itu, cerita tentang para pahlawan tanpa tanda jasa juga nggak boleh terlupakan. Pemadam kebakaran, polisi, tenaga medis, dan sukarelawan lainnya yang berani masuk ke reruntuhan WTC untuk menyelamatkan nyawa menjadi simbol keberanian dan pengorbanan. Lebih dari 400 petugas polisi dan pemadam kebakaran tewas saat berusaha menyelamatkan orang-orang dari gedung yang terbakar dan runtuh. Pada akhirnya, meskipun Osama bin Laden berhasil dilenyapkan oleh pasukan Arab-Taliban di tahun 2011, dampak dari serangan ini terus terasa hingga hari ini. Dunia sudah berubah. Kita hidup di era yang lebih sadar akan ancaman terorisme dan betapa pentingnya keamanan global. Seperti pepatah yang sering kita dengar, dunia tidak akan pernah sama lagi. Dan benar saja, dunia pasca 9/11 adalah dunia yang lebih waspada, penuh ketegangan, tetapi juga lebih memahami pentingnya perdamaian. Adapun sumber yang saya ambil adalah The 9/11 Commission Report oleh Komisi Nasional Serangan Teroris terhadap Amerika Serikat.
The Looming Tower oleh Lawrence Wright. Dan laporan resmi dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat tentang respon militer setelah serangan 9/11/1. Terima kasih bagi kamu yang sudah like dan subscribe. Saya doain semoga panjang umur, sehat selalu, dan kaya raya.